Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini adalah kisi-kisi dari OMI Olimpiade Madrasah Indonesia ya, yang dulu bernama KSM, Kompetisi Sains Madrasah untuk bidang fisika MA tahun 2025. Untuk bidang fisika sendiri atau fisika terintegrasi ya, ada 25 soal yang mana kompetensi yang diukur, ini ada nomor 1 sampai nomor 25 ya, sudah dijelaskan sangat rinci. Kita akan lihat satu persatu sesuai dengan kompetisi masing-masing. Oke, kita lihat nomor 1 dan 2 itu ada menentukan besaran pokok dan turunan ya. Jadi di sini materi pokoknya adalah pengukuran, kemudian indikator soalnya mengukur besaran fisika. Nah, levelnya adalah C2 ya. Jadi di sini adalah level kognitif, ada C2, C3 dan C4. Apa sih itu C2, C3 dan C4? Nanti coba kita diskusikan untuk definisi dari masing-masing level ini ya. Kemudian kita lihat dulu untuk kompetisi yang berikutnya. Kompetensinya adalah menjelaskan gerak lurus, materinya jelas ya, kinematika, kemudian yang ketiga adalah dinamika, hukum-hukum Newton yang terkait dengan gaya, diagram gaya, dan seterusnya ya. Kemudian ada usaha dan energi ya, menjelaskan usaha dan energi, ini pasti menghitung energi, transformasi energi, dan seterusnya. Kemudian impuls dan momentum, kemudian suhu dan kalor ya, ini agak sedikit berbeda dengan OSN. Kalau OSN itu hanya mekanika dan fluida, di sini ada suhu dan kalor ya. Jadi menentukan perubahan suhu di mana materi pokoknya adalah termodinamika. Mestinya kalau materi pokoknya termodinamika, kita harus juga belajar tentang hukum-hukum termodinamika ya, tidak belajar tentang suhu dan kalor saja tetapi masuk juga ke hukum-hukum termodinamika. Kemudian materi berikutnya adalah gelombang. Di sini ada gelombang dan bunyi, termasuk mestinya di dalamnya nanti akan ada gelombang mekanik, kemudian ada gelombang berjalan, gelombang stasioner, dan seterusnya, dan termasuk juga gelombang bunyi. Kemudian untuk indikator soalnya ini menentukan frekuensi bunyi azan ya, ini sangat luas, mungkin juga bisa soal berupa efek Doppler atau bagian-bagian yang lain ya. Nanti coba kita akan latihan untuk soal-soal yang terkait dengan indikator ini. Berikutnya lagi adalah menjelaskan tentang listrik dinamis. Di sini topik utamanya atau materi pokoknya adalah listrik. Nah, kalau ini sudah hampir bisa dipastikan pasti soalnya adalah analisis rangkaian ya, karena di sini indikator soalnya adalah menentukan arus listrik dalam rangkaian. Kemudian menjelaskan tentang optik ya. Optika di sini sangat umum sebenarnya kalau misalkan kompetensinya menjelaskan optik itu. Tetapi di sini ada indikator soalnya yaitu menentukan bayangan dari lensa. Nanti berarti bisa lensa cembung atau lensa cekung ya. Kemudian 19 sampai 20 ada menjelaskan fisika modern. Ini sebenarnya kata kerjanya kurang tepat ya. Menjelaskan fisika modern itu maksudnya bagaimana ini? Nah, kita lihat aja di indikator soalnya ya. Jadi di sini materi pokoknya adalah tentang atom. Kemudian indikator soalnya adalah tentang pemanfaatan radioisotop, berarti radioaktif ya, untuk topik fisika modernnya yang menurut kisi-kisi ini adalah tentang radioaktif. Mungkin nanti bisa pemanfaatan radioaktif, kemudian menghitung waktu paro, kemudian peluruhan, dan seterusnya. Yang penting berkaitan dengan radioaktif atau radioisotop di sini. Kemudian nomor 21 sampai 25 itu soal yang sifatnya hot dan kontekstual. Mungkin soal-soal ini yang biasanya kalau menurut soal-soal KSM tahun sebelumnya yang dihubungkan dengan penemuan-penemuan dari kitab-kitab klasik ya, kitab-kitab ilmuwan muslim klasik gitu kan. Dari soal KSM sebelumnya banyak sekali contohnya. Di sini ada aplikasi fisika dan indikator soalnya terkait dengan energi terbarukan. Levelnya di sini yang paling tinggi ya, ada dua ini C4 ya. Ada C2, C3, dan C4. Nah, sekarang C2, C3, dan C4 itu apa sih? Kayak kita bisa lihat di sini ya. Jadi C1, C2, C3, C4 sampai C6 itu merupakan level kognitif ya. Jadi C1, C2, C3 itu merupakan low order thinking skill atau LOTS ya. Ini kemampuan atau skill yang diperlukan itu hanya mengingat. Mengingat itu berarti nanti soalnya mungkin berupa hafalan-hafalan gitu. Misalkan pada besaran dan pengukuran itu mungkin kalian diminta untuk menentukan dimensi atau menentukan jenis alat ukur yang dipakai. Ini intinya tentang mengingat ya. Kemudian C2 itu memahami. Nah, ini sudah sampai ke pemahaman. Kemudian C3 itu menerapkan atau mengaplikasikan. Nah, biasanya kalau di fisika untuk menerapkan dan mengaplikasikan itu sudah sampai menghitung, kemudian mengkorelasikan atau menghubungkan antar besaran, antar konsep, dan seterusnya. Dan C4 karena di sini paling tinggi C4 ya. C4 itu adalah melakukan analisis. Ini biasanya soal-soal yang kompleks ya, seperti soal-soal olimpiade lainnya itu biasanya sudah sampai ke C4 karena melakukan analisis. Dan C4 itu termasuk dalam kategori high order thinking skill ya atau HOTS. Nah, di sini tidak ada C5 dan tidak ada C6. Nah, jadi kira-kira seperti itu ya untuk kisi-kisinya. Nanti video berikutnya mungkin kita akan buat beberapa latihan soal yang mengacu pada kisi-kisi ini. Oke, terima kasih. Sekian, semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.